Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Inga Latifah Zulita, NPM 2108 akan menjelaskan tentang blok Grow and Development, yang mempunyai judul retardasi mental. Retardasi mental itu adalah keadaan dengan integrasi yang kurang atau subnormal sejak masa perkembangan atau sejak lahir atau sejak masa kanak. Biasanya terdapat perkembangan mental yang kurang secara keseluruhan, tetapi gejala utama itu adalah inteligensi yang terbelakang. Retardasi mental itu disebut juga sebagai oligofrenia atau tuna mental. Kemudian etiologi dari kemudian klasifikasi dari retardasi mental ini yang pertama tuh ada retardasi mental ringan, yaitu EQ-nya 50 sampai 70, sekitar 85% dari orang yang terkena retardasi mental. Kemudian ada retardasi mental yang sedang, EQ-nya yaitu 35 sampai 55, sekitar 10% orang terkena retardasi mental. Yang ketiga ada retardasi mental berat, yaitu EQ-nya 20 sampai 40, sebanyak 4% dari orang yang terkena retardasi mental. Kemudian yang terakhir, retardasi mental berat sekali, IQ-nya itu 20 sampai 25, sekitar 1 sampai 2% dari orang yang terkena retardasi mental. Kemudian, etiologi dari retardasi mental yaitu penyebab retardasi mental itu adalah faktor keturunan atau genetik atau tak jelas sebabnya. Keduanya itu disebut sebagai retardasi mental primer. Kemudian, sedangkan faktor sekunder itu disebabkan oleh faktor luar yang mempengaruhi terhadap otak bayi dalam kandungan ataupun anak-anak. Penyebab retardasi mental lain adalah akibat infeksi dan intoxikasi ruda paksa atau sebab fisik lainnya, gangguan metabolisme, pertumbuhan, atau gizi. Berikutnya yaitu ciri-ciri, anak retardasi mental. Yang pertama itu ada, ciri-ciri psikis, yaitu kondisi anak retardasi mental cenderung sulit untuk memusatkan perhatian, cepat lupa, suka membuat, kreasi baru, serta rentang perhatiannya pendek, mudah, bosan, mengantuk, kurangnya minat belajar dalam waktu yang lama. Kemudian ada sosial, dalam pergaulan, anak retardasi mental ini tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Mereka bergantungan kepada orang lain karena kemampuan intelektualnya terbatas. Pencegahan dan pengobatan retardasi mental yaitu yang pertama ada pencegahan primer. Dapat dilakukan dengan pendidikan kesehatan pada masyarakat, memperbaiki keadaan sosial ekonomi, konseling genetik, dan tindakan kedokteran. Kemudian pencegahan sekundernya yaitu meliputi diagnosa dan pengobatan dini peradangan otak, perdarahan subdural, dan kraniosektonosis. Yang ketiga ada konseling. Kepada orang tua dilakukan secara fleksibel dan pragmatis dengan tujuan antara lain membantu mereka dalam mengatasi frustasi oleh karena mempunyai anak dengan retardasi mental. Dan yang terakhir latihan, diberikan secara kronologis. Yang pertama itu latihan di rumah, pelajaran-pelajaran mengenai makan sendiri, berpakaian sendiri, kebersihan badan. Yang kedua ada latihan, sekolah, yaitu yang penting dalam hal ini adalah perkembangan sosial. Yang ketiga adalah latihan teknis, diberikan sesuai dengan minat, jenis kelamin, dan, kedudukan sosial. Yang keempat latihan moral, dari kecil anak harus diberitahukan apa yang baik dan apa yang tidak baik, agar anak mengerti. Maka tiap-tiap, pelanggaran disiplin perlu disertai dengan hukuman dan tiap, perbuatan yang baik perlu disertai dengan hadiah. Baiklah itu, penjelasan dari, retardasi mental, kemudian referensinya yaitu ada Sulario, TS, dan, Makadim M 2020 retardasi mental, Sari Pediatri, kemudian ada Nasution ES 2020 gambaran anak dengan retardasi mental, Jurnal Psikologi Pendidikan dan Perkembangan SDM 47 sampai 53. Kemudian yang terakhir ada IDI 2011 retardasi mental dalam pedoman pelayanan medis Ikatan Dokter Anak Indonesia Jilid 2 Jakarta, Ikatan Dokter Anak Indonesia. Baiklah, sekian presentasi saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.